Selamat datang di Disruptofest 2020, Exploration, Experimentation, Road to Indonesia 2045. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Disruptofest merupakan festival inovasi teknologi, sains, bisnis, dan gaya hidup tahunan yang kali ini untuk pertama kalinya diadakan secara virtual. Jadi mungkin ribuan penonton yang sudah bergabung ini berasal dari mana saja karena bisa ditonton dari manapun. Disruptofest 2020 merupakan kolaborasi antara beragam pihak, antara lain Disrupto, Weir Group, Samara Life, KWB, serta didukung oleh Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, Plaza Indonesia, dan Plus Jakarta. Baik, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anggraini dan kali ini saya akan memoderatori sesi pertama kita kali ini yang berjudul The Importance of Exploring, Shaping Generation Alpha Scientists bersama narasumber yang tentunya keren-keren banget, berprestasi pada bidangnya, terutama pada bidang STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, antara lain pembicara kita kali ini akan ada Firly Safitri selaku co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia atau IMI dan Edu Foundation, beserta Jane Aurora Nawilis sebagai co-founder dan Vice President of the Society of Women Engineers Affiliate Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi nih, saya mau kasih tahu bahwa sambil menikmati rangkaian Disruptofest 2020, kamu juga dapat berdonasi loh. Berbuat baik dalam hashtag Disrupto Berbagi melalui benihbaik.com. Nah, hasil donasi ini akan digunakan untuk berkontribusi untuk membantu tenaga pengajar yang terdampak pandemi, seperti guru honorer dan juga siswa-siswi yang mungkin kurang beruntung yang belum bisa mendapatkan akses belajar menggunakan internet. Cara berdonasinya juga mudah banget. Pertama, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar sebelah kanan bawah selama acara berlangsung. Nah, yang kedua, kamu juga bisa melakukan donasi melalui situs benihbaik.com, kemudian pilih program Berbagi Kebaikan untuk Pendidikan bersama Disruptofest. Dan juga pasti kita akan mendapat banyak sekali inspirasi hari ini. Jadi kalau ada yang mau posting tentang Disruptofest 2020 di sosial media, jangan lupa buat gunain hashtag Disruptofest 2020 dan hashtag sesuai tema kita, Exploration, Experimentation, dan of course jangan lupa untuk tag disrupto.id, oke? Oke, dibanding lama-lama pasti udah pada gak sabar nih, langsung saja saya ingin memulai sesi pagi ini, tapi sebelumnya akan memperkenalkan profil dari pembicara kita, dan siap-siap terkagum-kagum ya. Jadi yang pertama pembicara kita ada Firly Safitri, selaku co-founder dari Social Enterprise Ilmuwan Muda Indonesia atau IMI dan Edu Foundation. Firly merupakan science enthusiast yang juga memiliki mimpi besar untuk membawa Indonesia keluar angkasa. Wow, dan juga Firly memiliki rasa interest untuk berbicara mengenai STEM education, partisipasi perempuan dalam bidang STEM, dan juga bagaimana nih kita bisa menggunakan sains dan juga teknologi untuk membuat social impact yang berdampak besar, terutama di rural area. Keren banget kan? Dan yang kedua pembicara kita ada Jane Nawilis selaku co-founder dari Vice President of the Society of Women Engineers Affiliate Jakarta. Jane Aurora sebelumnya merupakan product engineer di sebuah semiconductor company di Amerika selama 6 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan saat ini ia merupakan finance director dari Nawilis Auto Service Center. Sama seperti Firly nih, Jane juga memiliki passion yang besar dalam bidang STEM, terutama untuk education STEM. Makanya dari itu, Jane juga pernah menjadi volunteer instructor untuk robotics class kepada program Summer Generation Girl dan juga mentor untuk Technovation Girls Global Competition. Dan sejak 2017 hingga sekarang, Society of Women Engineers Jakarta juga sudah memiliki lebih dari 100 anggota yang terdiri dari siswa SMA, siswa SMA, kemudian juga college students, dan juga profesional di bidang STEM. Nah, menarik banget kan dari profil ini, udah kebayang dong apa aja sih yang bisa kita tanya-tanya ataupun pelajari dan dapatkan inspirasi dari pembicara kita kali ini.
Langsung saja saya persilahkan Jaina Wilis dan Firly Safitri. Halo. Halo. Halo Firly. Selamat pagi menuju siang. Mungkin Firly masih di mute mikrofonnya, jadi saya tidak bisa mendengar suaranya. Oke. Halo. Hai. Oke, nah sekarang udah kedengeran nih. Nah ini dia pembicara keren kita kali ini. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah baik ya. Masih work from home and study from home. Masih ya, iya, karena kita semua memang sedang berada di situasi yang baru ini, tapi tentunya Disrupto tetap hadir dengan bentuk virtual yang memungkinkan kita semua walaupun work from home, walaupun dari manapun tetap bisa connected dan dapat inspirasi juga tentunya. Nah, ini aku penasaran banget sih, sekarang berarti kesibukan Mbak Jane dan Mbak Firly ini lagi ngapain? Mungkin ada juga kegiatan yang kerap dilakukan belakangan ini dengan masing-masing social enterprise atau organisasinya. Ini pengen tahu nih ceritanya, mungkin bisa dimulai dari Firly ya. Oke. Hai teman-teman yang lagi nonton Disrupto Festival, saya Firly, co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia dan Edu Foundation. Sebenarnya dari 5 tahun yang lalu kami memang menghadirkan cara baru, sebenarnya nggak baru sih, cara yang semestinya dilakukan buat anak-anak untuk belajar STEM, yaitu dengan mengalami. Nah, IMI itu ngapain sih? Aku mau ngasih lihat, ini harus ada gambarnya, karena kita akan membahas soal mobile planetarium dan mobile laboratory. Kalau ada gambarnya jadi lebih kelihatan kan ya Mbak Sabrina ya? Wah, boleh banget ini di-share gambarnya Mbak. Oke, ini gambarnya udah kelihatan ya? Sudah. Oke. So, jadi orang tuh kalau aku ngomongin mobile planetarium apa sih? Apakah itu aplikasi mobile phone atau apa? Jadi mobile planetarium tuh artinya adalah planetarium yang mudah sekali bergerak, berpindah. Ini adalah tampak luarnya. Kita bisa ngelihat kalau mobile planetariumnya ini tuh sangat, mobilitasnya tuh sangat bagus gitu ya. Kita bisa tampil di mall, kita bisa tampil di exhibition, bahkan ini kami hadir di airport di Bandara Soekarno-Hatta, dan tentunya juga bisa ke sekolah. Terus tampak dalamnya seperti apa? Apakah ini cuman main-mainan aja atau enggak? Mobile planetarium itu is an actual planetarium. Jadi planetarium beneran kayak planetarium biasa, cuman ya bisa bergerak aja. Kita bisa ngeliat di dalamnya. Anak-anak kalau kita ajak belajar soal antariksa, belajar soal space, kalau cuman ngomong aja, dengerin ceramah, kalau cuman nonton video aja itu kurang gitu. Jadi kami membawa mereka untuk experience outer space seperti apa. Kalau kita bahas soal matahari ya kita ajak mereka ke matahari. Kalau lagi belajar soal penciptaan bintang, kita ajak mereka untuk melihat bintang dan sebagainya. Terus ini juga punya mobile laboratory ya, atau kami sebutnya lab in the box. Jadi kalau Indonesia pengen setiap sekolahnya punya laboratorium, nggak mesti mengandalkan planetarium yang ruangannya besar, dengan alat-alat bahan-bahan yang mahal-mahal, nggak perlu. Dengan laboratorium sebesar meja aja, kita bisa melakukan eksperimen, setidak-tidaknya 100 eksperimen. Ini lab in the box yang kami ini udah buktikan bahwa bisa dibawa kemana-mana, bahkan ke daerah-daerah yang terpencil, terus ya bisa melakukan 100 eksperimen. Nah, karena lagi pandemik, tentunya kegiatan-kegiatan itu tidak bisa dilakukan, ditunda dulu. Cuman ya Ilmuwan Muda Indonesia sebagai tech solution gitu ya, untuk pengembang tech solution untuk masalah-masalah, kami mengembangkanlah thermal and face detection based on artificial intelligence untuk membantu pemerintah untuk membantu masyarakat untuk program pencegahan penyebaran COVID-19. Kita tahu bahwa thermal and face detection based on artificial intelligence itu udah banyak gitu ya, cuman kan harganya mahal-mahal. Nah, ini beserta dengan partner-partner mengembangkanlah si teknologi ini supaya lebih terjangkau harganya. Dan nanti kita akan belajar lagi deh soal apa yang dilakukan ini. Cuman sekarang yang kami lakukan seperti ini, lagi ngebantu banget sih gimana caranya kita bisa membantu masyarakat supaya bisa beraktivitas dengan aman,
dan tetap sehat walaupun di masa wabah seperti ini. Gitu deh Kak Sabrina. Wah, ini tuh menarik sekali ya, karena saya tuh ngeliatnya jadi inget-inget masa-masa kecil gitu. Ke planetarium ngeliat outer space tuh bikin saya, wow, kayaknya jadi ilmuwan, saintis tuh keren banget, jadi astronot tuh keren banget, dan tentu ini merupakan salah satu inovasi yang sudah diberikan juga ya sama social enterprise-nya. Ini sangat menarik sekali sih, dan tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, mungkin sekarang untuk Jane, sekarang kesibukannya sedang apa nih? Dan juga apakah kerap sedang ada kegiatan yang sedang dilakukan, mungkin dari pekerjaannya ataupun dari organisasi yang juga dipimpin. Oke, terima kasih. Kalau kita, SWI itu singkatan dari Society of Women Engineers, kita afiliasi Jakarta. Kita adalah non-profit organization yang tujuannya ingin menjadi key success for women in engineering and technology. Jadi kita tuh programnya cukup banyak ya, dan ini semuanya volunteer based. Ada yang dari networking, kita field trip, kita pernah field trip ke pabrik, ke MRT, bahkan sebelum MRT jadi kita pernah masuk ke kolongnya MRT itu, dan salah satu member kita kebetulan adalah signal head engineer di MRT, jadi kita udah kunjungan ke sana juga. Lalu kita suka ada talk show, discussion group, pernah ada self defense class gitu, dan kita juga banyak melakukan outreach ke anak-anak muda, ke sekolah gitu. Kemarin contohnya waktu Engineer Week di bulan Februari, untungnya itu sebelum masa COVID ini luas ya di Indonesia, di Jakarta, jadi kita masih bisa melakukan event. Kita ke sekolah-sekolah, kita menayangkan film Dream Big, Engineering Our World, itu jadi menunjukkan peran-peran engineer di dunia ini. Lalu kita juga pernah bikin workshop dengan KDA Makers, contohnya Hebokon ini robotics, lihat dari kaleng, tapi ini ada motornya, ada dan bisa jalan gitu. Wah, keren banget. Jadi ini bikin sendiri. Ya, kita juga sempat ada kelas 3D printing. Contohnya ini hasil itu kita dengan bekerja sama dengan Air America, di mana kita bisa mendesain dan 3D print sendiri. Jadi kita banyak event-event yang untuk anak-anak juga. Sudah 2 tahun kami aktif di Habibie Festival, di mana kita membuka booth, kita memberikan aktivitas untuk anak-anak sambil menerangkan konsep fisika atau kimia di belakangnya. Jadi kita mencoba menerapkan STEM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Sebetulnya sekarang STEAM ya, ada tambahan arts-nya, karena tanpa arts itu bentuknya kurang bagus. Jadi kita perlu mengkolaborasi STEM dengan arts ini. Dan yang paling terakhir kita jalani adalah Technovation Girls Global Competition. Ini adalah kompetisi untuk anak-anak perempuan khususnya usia 10 sampai 18 tahun. Dan ini adalah levelnya internasional. Jadi kita tahun ini kita kebetulan ada 2 tim. Kita berhasil membentuk 2 tim yang mereka harus membuat programnya. Sayangnya kita tidak menang, tapi nggak apa-apa. Kita nanti tahun depan saya berharap kita akan lebih banyak lagi timnya. Dan yang penting adalah proses pembelajarannya dari anak-anak ini. Wah, keren banget ya. Itu dari ceritanya tadi, saya bisa tahu bahwa program dan aktivitas yang dilakukan oleh Society of Women Engineers itu banyak sekali ya. Tidak hanya untuk platform untuk koneksi antara member dan lainnya, tapi juga ajang untuk berkarya dan juga bahkan memperkenalkan bidang STEM, bahkan STEAM ya, ada unsur art juga di dalam kombinasi keilmuan itu, supaya anak-anak di masa depan, future generation kita bisa lebih mengenal dan berkarya juga dengan kompetisi yang tadi juga sudah diceritakan. Itu sangat menarik sekali sih. Ini bahkan baru introduction ya. Ini saya udah banyak pertanyaan dan pastinya para audiens di sini juga udah banyak yang bertanya. Jadi saya ingin mengingatkan nih, kalau misalnya bagi penonton ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung saja menanyakan di video, masuk ke channel Tech and Science dan masuk ke video ini, dan tentunya Anda bisa langsung menanyakan di comment section, dan nanti pertanyaan yang tentunya menarik akan kita tanyakan di akhir dari sesi ini.
Nah, tadi juga menarik sekali ada sisi sains, dari sisi engineering. Nah, mungkin sebagai pemerhati pendidikan di bidang STEM ya, khususnya kepada Firly dan juga Jane, concernnya juga masing-masing di sains ataupun di engineering. Menurut Firly dan Jane nih, bagaimana sih perkembangan bidang STEM di Indonesia nih khususnya saat ini? Mungkin ada thoughts atau apa saja yang menjadi tren ataupun perkembangannya ini seperti apa, bisa diceritakan nih perspektifnya. Mungkin mulai dari Firly lagi nih. Oke, kalau bahas soal perkembangan pendidikan STEM atau STEAM di Indonesia, kami memang merasa tuh cukup mengkhawatirkan ya, makanya kami tuh hadir untuk bantulah support, memfasilitasi supaya STEM itu bisa dipelajari dengan cara yang efektif gitu. Yang pertama nih, dari sisi science literacy, Indonesia itu termasuk sayangnya nih masih urutan hampir paling bawah di dunia. Gitu iya, untuk betul. literacy science. Ya, betul. Kita ketertinggalan teknologi bisa sampai 40 tahun behind. 40 gitu. tahun lamanya kalau dibuat kuantifikasi tahun gitu. Lama juga ya. Ya, seperti itu. Terus kemudian ya masih sayang juga sih bahwa kalau kita lihat datanya hanya cuman ada sekitar 2% atau sampai dengan 8% sekolah di Indonesia yang punya laboratorium. Jadi bayangin, sekitar ada 90% lebih sekolah di Indonesia itu tidak memiliki fasilitas belajar sains. Sementara sekarang Indonesia kan pengen apa-apa 4.0. Pengen ngebut, ngejar gitu ya, sprint ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Nah, kita harus mulai dari pendidikannya tuh nggak cuma di bangku kuliah aja, karena untuk mencapai ke bangku kuliah, anak-anak itu harus dibangun motivasinya, mimpinya, inspirasinya, kegigihannya, sikap-sikapnya, itu tuh harus dibangun. Jadi kami memulai dari level yang paling bawah, yaitu dari PAUD. Dan sebenarnya nih ya, untuk teman-teman, kurikulum 2013 untuk PAUD di Indonesia menurut kami itu bagus. Ya, karena kalau kita lihat nih di kurikulum PAUD 2013 itu ada bagaimana caranya mengembangkan sikap ilmiah. Jadi yang dibangun tuh bukan sikap-sikap yang sesuai dengan norma masyarakat aja, tapi juga membangun sikap ilmiah. Nah, sayangnya banyak tutor PAUD atau guru PAUD belum tahu gimana sih caranya untuk membangun rasa ingin tahu anak, kegigihan gitu kan, empati, terus mengajar di sekolah. Dan aku nggak perlu kalau misalnya itu tapi pasti di negara maju ratusan. Contohnya Jerman punya lebih dari 100 bahwa astronomi dan paleontologi yaitu dinosaur itu adalah pintu masuk anak-anak untuk mencintai bidang STEM gitu. Jadi penting banget adanya jumlah harganya mungkin bisa puluhan bahkan ratusan miliar untuk membangunnya. Kenapa nggak pakai mobile planetarium? Wah, mungkin kebetulan sedang terkendala koneksi ya. Firly mungkin sekarang sedang dikondisikan oleh panitia. Nah, tapi sambil menunggu langsung saja nih, saya pengen menanyakan kepada Jane tanggapannya bagaimana sih terkait perkembangan ilmu STEM khususnya di Indonesia nih, trennya seperti apa dan menurut mungkin observasi Jane sebagai pelaku di industri ini dan sebagai salah satu pemimpin organisasi ini seperti apa sih bidang ini? Kalau menurut saya ya sebetulnya sudah sangat maju nih di Indonesia dari zaman waktu saya sekolah ya, karena saya sekolah kan sudah puluhan tahun yang lalu. Saya jujur aja, saya iri banget dengan anak-anak zaman sekarang itu karena kalau dulu saya yang bisa dimainin yang paling deket, paling mepet deket ke STEAM itu paling hanya Lego. Kalau sekarang banyak banget mainannya, ya ada STEAM Kit, yang STEAM Kit itu bisa diorder, kita bisa main-main sendiri dari rumah. Ada yang
banyak yang buatan Indonesia tuh yang bagus-bagus gitu loh, dan ada bukletnya gitu. Ada platform digital juga sekarang, platform digital banyak kan yang menerangkan tentang ini. Ada AR, kartu-kartu AR buatan Indonesia juga ada loh, kartu AR yang kalau kita hubungkan dengan handphone itu nanti keluar gitu. Jadi pengetahuan tentang STEAM ini bisa dipelajari dari mana-mana sekarang, dan bentuknya sangat fun dan interaktif, nggak cuma dari dengerin teori dari sekolahan gitu. Jadi sebetulnya sudah cukup maju. Cuma sayangnya banyak orang yang tidak tahu bahwa adanya resources ini. Jadi kurang diketahui oleh masyarakat banyak aja. Banyak teman-teman saya kalau anak saya mau kursus yang STEAM di mana sih? Saya bilang, oh banyak banget kok padahal referensinya gitu. Cuman emang belum terlalu banyak orang yang tahu aja. Sebetulnya banyak gitu. Jadi seru banget sih sekarang sebenarnya. Menarik sekali sih tadi kalau misalnya dari Firly. Itu sedikit. Iya. Jadi menurut aku memang banyak sekarang platformnya, tapi sayangnya tuh belum aksesibel gitu. Jadi bentuknya masih kursus, bentuknya masih aplikasi yang harus di-download karena STEM itu berkembang. Maaf untuk Firly terputus dan sekarang mungkin ya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Ini padahal sih udah dengerin banget, penasaran apa yang pengen dibilang, tapi karena koneksi lagi tidak bersahabat ya, jadi terputus lagi. Tapi sambil kita tunggu Firly untuk bergabung, tadi sih kalau saya dengar perspektifnya berarti ibarat kata kalau dari zaman dulu nih Indonesia sebenarnya sudah lebih maju ya daripada zamannya, bahkan ketika saya kecil juga kebanyakan kalau bermain hal terkait STEM lebih ke Lego ataupun kit-kit yang sederhana gitu, tapi sekarang sudah ada banyak kit yang bisa melatih keinginan untuk menyukai STEM atau pengenalan STEM sejak dini, tetapi PR-nya masih banyak nih tentunya. Nah itu akan kita gali lebih dalam, dan juga kita pengen tahu juga sih apa aja sih berarti yang harus kita persiapkan ataupun kita kejar untuk mencapai itu. Nah sudah bergabung lagi Firly, mungkin tadi mau digabung terlebih dahulu. Iya, ini lagi tidak bersahabat, tapi semoga kedepannya lancar ya internetnya. Tadi apakah mau dilanjut? Ya, udah diganti ininya. Oh ya, intinya sih aku mau short aja. Jadi sebenarnya fasilitasnya banyak gitu, bahkan online, ada course, ada mainan dan segala macam. Cuman satu tantangannya itu belum aksesibel gitu. Jadi masih bentuknya harus kursus yang berbayar, aplikasi yang membutuhkan kuota dan sebagainya. Jadi gimana sih caranya di platform-platform atau fasilitas-fasilitas untuk belajar STEM ini bisa lebih aksesibel? Itu sih sebenarnya gitu. Contohnya kayak planetarium kan, kalau orang Makassar harus ke Jakarta, jauh banget kasihan. Jadi kita harus buat sesuatu yang lebih aksesibel. Oke. Jadi kalau begitu sebagai orang tua nih atau tenaga pengajar, kalau dari informasi atau tren STEM yang sekarang nih, apa sih yang harus dilakukan agar mungkin anak-anak generasi masa depan bisa lebih mengenal ilmu STEAM sejak dini ataupun bisa melatih kemampuan mereka sejak dini? Mungkin dari Jane. Oke, sebagai orang tua kita pastinya bisa mengekspos anak-anak ya, tapi tidak memaksakan, karena kita kan tidak tahu anak itu minatnya kemana. Yang saya lakukan kepada anak-anak saya ya, saya mencoba membuka wawasan mereka. Jadi kalau kita jalan-jalan misalnya, pasti saya ajak mereka tuh sering ke museumnya. Kalau saya nih ya, kalau di Jakarta masih belum terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita lagi pergi ke luar negeri tuh saya pasti ajak mereka nggak ke tempat shopping, tapi ke Discovery Center, ke Museum Science, gitu-gitu udah pasti saya ajakin. Lalu saya juga banyak cari-cari buku yang berhubungan dengan science. Di Indonesia kita ada Comic Science Quark ya, kebetulan mereka juga memberi workshop ya di Disrupto ini. Ya, dan saya juga sering membelikan buku-buku nih. Sayangnya belum banyak yang dalam bahasa Indonesia, tapi seperti ini. Boleh lihat tuh. Oh ya, itu masih dalam bahasa Inggris ya. Ya. Lalu ini buku cerita anak, tapi yang menulis itu Stephen Hawking dan putrinya. Luar biasa kan? Jadi mereka memasukkan unsur-unsur sains di situ. Jadi dan ada buku-buku lain gitu yang sengaja khusus saya cari
Karena itu masuknya tuh pelan-pelan, kita nggak mau kasih mereka kan ensiklopedia untuk baca tuh bosen gitu. Nah, itu berat sekali juga kan, langsung aduh gimana ini? Berat banget gitu, iya. Jadi kita masih pelan-pelan dan mulai ada gitu buku-buku seperti itu. Memang yang belum banyak orang ketahui, tapi saya cari seperti itu. Dan itu mungkin mengapa harus ada ibaratnya koneksi dengan art ya, karena kan ini mengemas sesuatu yang menarik bagi anak-anak gitu. Stephen Hawking gitu yang biasa terkenal untuk membuat buku dan juga film dengan plot yang menarik dikaitkan nih, jadi mungkin bisa masuk sedikit demi sedikit ya. Itu menarik sekali sih perspektifnya. Mungkin dari Firly boleh di-share nih, kira-kira sebagai orang tua ataupun tenaga pengajar nih, karena kan tadi juga sempat menyinggung tentang laboratorium juga, trennya di Indonesia. Apa sih yang kira-kira bisa dipersiapkan dan dilakukan untuk mengenalkan STEM lebih dini kepada anak-anak generasi yang akan datang? Kalau sebagai orang tua sih sebenarnya sama ya sama Mbak Jane tadi ya bahas kalau itu ajak ke museum dan segala macam gitu. Tapi memang lagi-lagi itu kan berurusan dengan akses ya. Tadi Mbak Jane aja bilang di Jakarta aja nggak ada, apalagi di Sumatera, di Kalimantan udah nggak ada lagi gitu kan ya. Tapi memang sih bisa mungkin seperti itu gitu. Cuman kalau untuk anak-anak pada umumnya gitu, ada kan istilahnya APE, alat permainan edukatif ya. Kalau di pendidikan anak usia dini itu disebutnya alat permainan edukatif. Memang masuknya harus dari permainan sih. Mau bentuknya itu ada mainannya gitu, ada alatnya, atau ya kegiatan aktivitas yang kita misalnya gini, ayo kita cari kupu-kupu gitu ya. Itu kan nggak kelihatan itu lagi belajar sains sebenarnya, tapi setidak-tidaknya dia bisa nanti membedakan, oh ada yang namanya kupu-kupu, ada yang namanya ngengat, ada serangga lain dan sebagainya, tapi itu semuanya adalah bentuk permainan. Nah makanya kita orang tua dan ya guru harus pintar-pintar tuh bikin permainan yang bisa mengasah itu. Oke, jadi lebih ke permainan ya, Firly. Oke. Baik, kalau begitu, nih saya ada surprise guest di sesi kali ini. Jadi keduanya adalah anak muda yang pernah mengikuti kompetisi Technovation Girls Global Competition ya, yang merupakan anak didik dari Mbak Jane. Ini langsung aja saya mau panggil Kanaya dan Caroline. Kanaya dan Caroline, ayo bisa bergabung. Nah, ini dia nih, adik-adik. Jadi ya, sebagai gambaran sedikit, Technovation ini merupakan global kompetisi yang diikuti oleh 62 negara dengan 1.500 tim, dan kedua tim ini adalah pertama kalinya dari Indonesia dan hanya diikuti oleh tim mereka, Caroline dan Kanaya, sebagai representasi perempuan dari Indonesia. Nah, ini pengen langsung tanya nih, waktu itu apa sih yang Caroline sama Kanaya buat ketika di sana? Mungkin bisa di-play videonya juga ya untuk Jane, tentang programnya apa sih yang dibuat dalam kompetisi ini? Saya mainkan videonya dulu ya, contohnya yang mereka. Ini benar-benar videonya ini mereka yang membuat sendiri loh, mereka yang mengedit dari dua tim ini. Jadi saya akan tunjukkan dua video. Tapi total video sebetulnya 5 menit, saya potong ke 1 menit. Jadi ini adalah contoh video yang mereka buat dari dua tim ini ya. Saya mainkan dua-duanya. Semua Sehat, or in English meaning All is Healthy, is an app that strives to unlock greater accessibility in the Indonesian healthcare industry, along with aiding those who require assistance in receiving the proper healthcare that they are looking for. The main features include viewing articles and videos relating to medical care issues, search platforms on doctors, hospitals, and pharmacies, as well as checking the availability of medications such as products that are in stock. Users will also be able to book appointments with specialists, whether it be face-to-face or through online chat requests, and view the expected price of their visit consultation beforehand. Everything will be displayed as honest and transparent as possible. All transactions will be done through our app to make it faster and more convenient. Because their primary target audience from the beginning revolves around those who are considered unprivileged, we facilitated a donation box to help those who are experiencing disputes under these healthcare lifestyles to straighten up these issues. Staying healthy and paying attention to our well-being is important, regardless of age and economic background. Semua sehat. Dan I'm Allegra. I'm Ale. I'm Kanaya.
Over the past few months, we've decided to take a step further towards helping the one thing our generation and our world need the most in order to move forward. That is education. We've realized something over this journey. Each individual has a different learning need from others. And it seems today that our education system is not encouraging enough. Currently, there is asymmetric information regarding school choices. Which is why we'd like to introduce our app, On-Off. But before diving into the main features of the app, we need to first understand and answer the basic question which we're all wondering. What is the best education system for us today? To answer this question, we interviewed a staff advisor working under our Minister of Education, Fadri Siragar. He told us all about the expectations that are put upon Indonesian students. Something we students struggle with the most is the two most pressuring questions of high school. What do we want to become, and how do we become that? Baik, itu contoh-contoh video yang mereka buat gitu, lumayan. Itu keren sekali. Iya, keren banget nih dari dini, bahkan ketika ikut kompetisi ini masih di bangku SMP ya, sudah bisa punya ide untuk bikin solusi atas permasalahan sekitar nih. Jadi langsung saya pengen tanya ke Caroline sama Kanaya nih, kira-kira gimana awalnya kalian bisa penasaran dan mungkin pesan yang mau disampaikan ke teman-teman biar tertarik nih pada bidang STEM? Mungkin bisa dari Kanaya. Jadi aku kayak tertarik sama STEM soalnya mama udah kayak expose aku ke STEM. Jadi mungkin dari buku-buku terus kayak pergi ke museum gitu. Terus jadi melalui Technovation ini aku bisa kayak delve in deeper dan pelajari dunia STEM. Dan untuk teman-teman yang mau ikut STEM, yang mau pelajari STEM, mungkin kita harus kayak expose kita kepada dunia STEM melalui kayak Technovation Girls misalnya, dan ada program lain-lain juga, dan kita juga harus pelajari STEM dan expose diri kita sendiri ke STEM dari usia yang muda. Keren banget, iya sih dari SMP itu kayak di bangku SMP saya bahkan belum kepikiran gitu untuk sana. Jadi ini keren banget sih menurut saya. Kalau Caroline apa nih? Apa yang bikin tertarik dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman agar ingin tertarik pada bidang STEM tuh harus apa sih gitu? Aku sih personally sudah sangat tertarik dengan sains, teknologi, and math dari umur yang sangat kecil. Tapi waktu itu saya belum tahu apa itu istilah STEM. Sampai saya mengikuti program yang diadai Generation Girl sekitar 2 tahun yang lalu. Saya mengambil kelas How to Build a Website sama Robotics yang pas itu dimentor Kak Jane. Terus habis berkenalan dengan Kak Jane, aku diajak menjadi member SWI Jakarta. Disitulah aku banyak mengikuti aktivitas dari SWI Affiliate Jakarta seperti yang Habibie Festival. Aku juga banyak mengikuti kayak conference STEM gitu dan bertemu banyak wanita-wanita inspiratif yang di bidang STEM. Wow, Untuk pesan kepada teman-teman, terutama yang wanita, janganlah pernah ragu untuk mengambil STEM, karena kita bisa belajar banyak sekali dari STEM. Sekian. Oke, keren banget. Tepuk tangan virtual dulu dong. Ini jadi kalau bisa saya simpulkan dari sesi kali ini, betapa pentingnya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada bidang STEM itu harus diperkenalkan dari kecil, dan itu pun atau dari dini, dan itu pun melalui medium yang menarik, dan jangankan memaksakan untuk misalnya ikut langsung baca ensiklopedia atau memaksakan bidang STEM, tetapi harus membuat anak itu jatuh cinta terlebih dahulu nih. Caranya gimana? Ada banyak tadi menggunakan tools-tools yang mungkin sudah diceritakan dari Jane dan Firly. Dan terakhir, peran komunitas itu penting banget ya, karena dari cerita Kanaya dan Caroline kan semakin termotivasi ketika sudah berada di lingkaran
wanita yang juga tertarik dalam bidang STEM. Itu benar-benar sebuah inspirasi sih bagi saya juga sangat mengadvokasi bidang STEM ini dan menurut saya dengan kesadaran dari teman-teman seperti Kanaya, Caroline, dan juga Jane dan Firly ini sudah menjadi titik cerah lah buat STEM dan masa depan terutama untuk lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam bidang ini. Oke, nah tapi sayang sekali nih karena keterbatasan waktu kita tidak bisa melakukan Q&A tapi tentunya tadi sudah sangat insightful dan jika mau menanyakan atau melihat informasi lebih lanjut bisa melihat website dari Society of Women Engineers Affiliate in Jakarta ataupun Ilmuwan Muda Indonesia. Dan tentunya Disrupto Fest kali ini akan memiliki channel lain selain Tech and Science yaitu Business dan Lifestyle yang diakhiri dengan program musik nanti malam dan juga program workshop yang bisa kamu ikuti melalui aplikasi Cakap. Untuk info acara lebih lanjut bisa melihat jadwalnya di Disrupto Fest 2020 di Instagram @disrupto.id dan www.disrupto.co.id. Dan terima kasih kepada Video dan Cakap sebagai streaming partner, Benih Baik sebagai charity partner, serta pendukung acara lainnya seperti Sampurna University sebagai presenting partner, Weir Group, KVB, dan juga Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, Plaza Indonesia, dan juga Plus Jakarta yang sudah mendukung kelancaran acara kita kali ini. Akhir kata, itu dari sesi kita kali ini mengenai the importance of exploring, shaping generation alpha scientists yang tentunya sangat inspiratif dan tentunya kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya yang gak kalah menarik masih di Disrupto Fest 2020.